Gemuruh para prajurit menertawakan anak muda yang dalam jurus pertama sudah dapat dijatuhkan. Anak itu masih demam panggung, berkata Branjang menilai anak muda itu. Benar, pikirannya tidak jernih lagi. Kalian benar, sehebat apapun sebuah aliran kanuragan, tanpa jiwa dan pikiran yang jernih seperti senjata tumpul, berkata Gajah Mada sambil terus menatap ke arah arena pertandingan, melihat anak muda itu dengan meringis kesakitan tengah berusaha bangkit berdiri. Apakah kamu masih sanggup bertanding? Bertanya seorang penengah kepada anak itu. Terlihat anak muda itu menganggukkan kepalanya sebagai tanda masih sanggup untuk melanjutkan pertandingannya. Rupanya kejatuhannya di awal pertandingan itu telah menghidupkan kepercayaan diri dalam hati anak muda itu. Saat itu yang terpikir olehnya adalah kewaspadaan yang tinggi tanpa menghiraukan lagi puluhan mata yang tengah menatap ke arahnya. Berteriak, anak muda itu menghentakkan keberaniannya menyerang ke arah prajurit berotot gempal itu. Kaget bukan kepalang prajurit berotot itu mendengar teriakan dan juga serangan anak muda itu. Namun nampaknya prajurit berotot itu telah mampu menguasai perasaannya sendiri. Dengan tenang telah bergeser setapak menghindari pukulan tangan anak muda itu dan langsung balas menyerang dengan sebuah tendangan tinggi. Dan anak muda yang tumbuh rasa kepercayaan dirinya itu pun telah langsung menghindar tendangan prajurit itu dan balas menyerang. Maka akhirnya telah terlihat sebuah tontonan yang menarik, sebuah pertandingan yang seru antara anak muda calon prajurit dan seorang prajurit penguji. Ternyata anak muda itu cukup tangguh hanya karena demam panggung. Di awal pertandingan sempat tertipu karena pikirannya kurang jernih. Anak muda itu telah menguasai perasaannya sendiri, berkata Gajah Mada kepada Galih di sampingnya sambil tetap melihat jalannya pertempuran yang cukup seru itu. Anak itu cukup tangguh, berkata Galih mencoba menilai kemampuan anak muda itu. Sebagaimana yang dilihat oleh Galih, nampaknya anak muda itu semakin menjadi percaya diri yang terlihat dari serangannya yang semakin gencar dan penuh dengan sebuah perhitungan yang matang telah membuat prajurit penguji itu yang terbalik merasakan banyak tekanan ketika menghindari serangan anak muda itu. Untungnya prajurit berotot itu nampaknya punya banyak pengalaman dan sudah sangat matang sehingga selalu dapat berkelit dan balas menyerang dengan begitu keras dan cepat. Demikianlah tidak terasa 30 jurus telah lewat. Mereka masih tetap saling menyerang dan pertandingan itu sudah semakin menjadi seru tanpa dapat ditentukan siapa yang akan dapat mengalahkan satu dengan yang lainnya. Dan terlihat salah seorang juri penilai yang duduk di deretan kursi terdepan telah mengibarkan bendera putih sebagai tanda bahwa pertandingan harus dihentikan. Berhenti, berkata seorang penengah ketika melihat bendera putih yang dikibarkan oleh salah seorang juri penilai. Mendengar teriakan seorang penengah, anak muda dan prajurit itu telah menghentikan serangannya. Kembali ke tempat masing-masing, berkata penengah kepada anak muda dan prajurit itu. Terdengar suara gaduh di antara para penonton yang nampaknya merasa kecewa bahwa pertandingan harus dihentikan meski belum didapat seorang pemenang. Nampaknya 3 orang juri penilai yang duduk di daratan utama di tajuk itu tidak memperdulikan suara penonton. Terlihat telah memerintahkan seorang prajurit untuk masuk ke arena memanggil peserta selanjutnya.
Demikianlah satu persatu peserta calon prajurit kawali telah dipanggil untuk bertanding dengan seorang prajurit penguji di arena itu. Sementara itu sinar matahari di atas arena ujian calon prajurit itu sudah semakin terang. 7 orang anak muda satu persatu telah tampil di arena itu untuk menunjukkan kebolehannya. Hanya 2 orang saja dari ke-7 anak muda itu yang tidak dapat melampaui 30 jurus. Sementara 5 orang lainnya dapat mengimbangi prajurit penguji lebih dari 30 jurus, meski mereka tidak dapat mengalahkan prajurit penguji. "Maesa Muksa!" berteriak seorang prajurit dari tengah arena memanggil sebuah nama. "Namamu dipanggil," berkata Beranjang kepada Gajah Mada. "Aku berdoa untukmu, kawan," berkata Galih sambil menepuk bahu Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada telah keluar dari kerumunan para anak muda calon prajurit dan langsung masuk ke tengah arena. Terdengar riuh suara teriakan penuh semangat dari kerumunan para prajurit. Terlihat seorang prajurit telah keluar dari kerumunan itu, langsung masuk ke tengah arena. Nampaknya prajurit itu adalah seorang yang sangat dikagumi oleh kawan-kawan mereka. Memang seorang yang nampaknya sangat tangguh, terlihat dari pembawaan dirinya yang sangat tenang ketika masuk ke tengah arena. Terlihat juga dari caranya melangkahkan kakinya yang teratur dan berirama sebagai tanda seorang yang punya kemampuan kanuragan yang cukup matang. Sorot mata prajurit itu seperti ingin mengukur tingkat kemampuan Gajah Mada. Namun dengan tenang Gajah Mada mengaduk pandangan mata itu. Diam-diam prajurit itu merasa tergetar, merasakan dirinya seperti melihat sebuah tatap mata yang begitu kuat, penuh kepercayaan diri yang tinggi. Terlihat Gajah Mada tersenyum ke arah prajurit itu. Seorang prajurit yang bertubuh sedang dengan kulit wajah hitam, tapi cukup bersih dan tampan dengan sebuah kumis tebal di atas bibirnya, menambah kewibawaan prajurit itu. "Hidup Prajoga!" berteriak beberapa orang dari sebuah kerumunan penonton di luar arena. Ternyata prajurit penguji itu bernama Prajoga dan memang dikagumi di kesatuan prajurit karena memiliki kemampuan kanuragan yang cukup tinggi. "Bersiaplah," berkata seorang penengah kepada Gajah Mada dan Prajoga. Terlihat Prajoga telah memperlihatkan sebuah kuda-kuda persiapan seperti sebuah isyarat bahwa dirinya siap menerima serangan awal. Melihat kuda-kuda Prajoga seperti itu, maka tanpa perkataan apapun, Gajah Mada telah bersiap untuk melakukan sebuah serangan awal. Terlihat Gajah Mada sudah melakukan serangan awal, hanya sebuah pukulan biasa, sekadar gebrakan uji coba mengarah ke dada lawannya. Nampaknya Prajoga melihat serangan Gajah Mada itu bukan sebuah serangan sebenarnya. "Anak pintar," berkata Prajoga sambil berkelit lincah, mengetahui bahwa serangan awal Gajah Mada itu hanya sebuah pancingan. Ternyata gerak awal Gajah Mada itu memang sebuah pancingan agar lawannya bergerak balas menyerang. Bukan main kagetnya Prajoga manakala dirinya berkelit ke samping dan balas menyerang dengan pukulannya ke arah punggung lawan. Nampaknya Gajah Mada seperti sudah dapat membaca sebelumnya kemana Prajoga akan menghindar dan balas menyerang. "Anak cerdas," berkata Prajoga sambil melompat cepat menghindar serangan Gajah Mada yang seperti tahu kemana dirinya melangkah. Namun sebagai seorang prajurit yang mempunyai tingkat kemampuan kanuragan yang cukup matang, Prajoga tidak ingin dirinya menjadi korban aturan lawan. Maka dengan sigap telah mengatur siasat serangan balik. Demikianlah serang dan balas serangan akhirnya telah bergulir dari Gajah Mada dan Prajoga. Semakin lama semakin seru, seperti sebuah tontonan yang sangat mengasyikkan. Mereka seperti 2 petarung tangguh di tengah panggung arena yang selalu menimbulkan banyak kejutan dan debaran hati siapapun yang melihatnya.
Terlihat beberapa prajurit penonton yang telah mengetahui ketangguhan Prajoga terdiam, terkesima, seperti tidak menduga bahkan menyangka sama sekali bahwa di kalangan anak muda calon prajurit ada yang mampu melayani prayoga yang punya kemampuan kanuragan cukup tinggi itu. Sebenarnya bila saja mau, Gajah Mada sudah dapat menerapkan kemampuan kecepatannya bergerak melampaui orang biasa. Namun Gajah Mada nampaknya masih ingin mengimbangi permainan lawannya dengan hanya sedikit lebih cepat dari gerakan lawan. Dan meski hanya berusaha dengan kecepatan bergerak di atas lawannya, tetap saja telah membuat Prajoga menjadi cukup panik menghadapi serangan Gajah Mada yang dianggapnya sangat cepat itu. Dan hampir sebuah serangan dapat dielakkan oleh Gajah Mada dengan sangat mudah dan cepat serta balas menyerang telah membuat Prajoga seperti terkuras tenaganya. Sejak awal pertemuan, aku sudah menduga bahwa anak muda ini pasti punya kemampuan cukup tangguh, berkata dalam hati Ki Lurah Pamuji yang duduk sebagai salah seorang juri melihat bagaimana Gajah Mada dapat melayani permainan Prajoga yang dikenalnya sebagai salah seorang prajurit yang punya kemampuan olah kanuragan yang cukup tinggi. Ternyata kawan kita cukup tangguh, berkata Galih kepada Branjang di sebelahnya, mengagumi Gajah Mada yang dapat melayani prajurit penguji yang dilihatnya cukup tangguh. Aku sendiri belum yakin seandainya aku yang menghadapi prajurit itu, apakah aku dapat melayaninya sebagaimana Maesa Muksa, berkata Branjang dengan mata yang tidak lepas berkedip, terus mengamati jalannya pertempuran yang sangat seru dan mendebarkan hati itu. Dan sebagaimana yang dilihat oleh semua orang di luar arena, pertempuran itu memang sangat seru serta mendebarkan hati dengan serang dan balas menyerang dengan gerakan mengagumkan. Tidak terasa 30 jurus telah berlalu dan Gajah Mada telah sedikit meningkatkan tataran ilmunya, meningkatkan kecepatan gerak dan kekuatan dirinya. Terlihat dua tangan beradu, terlihat Prajoga mundur beberapa langkah, merasakan tangannya, merasakan seperti beradu dengan batu cadas yang kuat, merasakan ngilu seluruh sendi tangannya. Dan Gajah Mada sepertinya tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Prajoga, langsung menyerang dengan sebuah tendangan keras dan cepat menerjang Prajoga. Terlihat dengan susah payah Prajoga menghindar. Sayang bahwa Gajah Mada dengan cepat pula telah merubah serangannya dengan sebuah pukulan keras ke arah pinggang lawannya. Akhirnya memang sangat merepotkan Prajoga yang kembali balas menghindar, namun dengan cepat pula Gajah Mada menyusul dengan serangan lainnya. Demikianlah dalam beberapa jurus terakhir nampaknya Prajoga tidak dapat balas menyerang. Telah menjadi bulan-bulanan Gajah Mada yang terus menyerang dengan kecepatan melampaui kecepatan gerak Prajoga. Dan akhirnya sebuah pukulan nampaknya tidak mungkin lagi dapat dihindari oleh Prajoga. Terlihat Prajoga terlempar oleh dua buah pukulan beruntun dari Gajah Mada. Terdengar suara riuh dari para pemuda calon prajurit. Mereka mengeluh-ngeluhkan Gajah Mada sebagai satu-satunya calon prajurit yang dapat menjatuhkan prajurit penguji. Sementara itu para prajurit penonton semua seperti tersirap diam. Mereka tidak sama sekali menyangka bahwa prajurit setangguh Prajoga dapat dijatuhkan oleh seorang anak muda calon prajurit. Maaf, Ki Lurah Pramuji telah mengangkat bendera putih, berkata seorang penengah kepada Prajoga yang telah bangkit berdiri. Ternyata Ki Lurah Pramuji memang telah mengangkat bendera putih sebagai tanda pertandingan dianggap telah selesai. Selamat, kamu memang pantas menjadi seorang prajurit kawali, berkata Prajoga kepada Gajah Mada ketika mereka bersisipan jalan menuju tempat semula. Terima kasih, berkata Gajah Mada kepada Prajoga sambil menganggukkan kepala sebagai sebuah penghormatan dan langsung melangkah menuju ke tempatnya semula. Kamu memang hebat kawan,
berkata Galih memberikan ucapan selamat kepada Gajah Mada. "Kamu bukan hanya melampaui 30 jurus, tapi sudah dapat menjatuhkan lawanmu," berkata Branjang sambil menjulurkan tangannya memberikan ucapan selamat kepada kawannya itu. Demikianlah satu persatu para calon prajurit Kawali telah dipanggil untuk diuji. Mereka dengan semangat dan kesungguhan hati telah berusaha untuk memperlihatkan kemampuannya. Seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya semua calon prajurit itu telah semuanya dipanggil di tengah arena menghadapi para prajurit penguji, termasuk Branjang dan Galih, dua orang kawan baru Gajah Mada itu. Bukan main gembiranya para calon prajurit itu manakala hasil pengumuman siapa yang telah dinyatakan lulus pada hari itu juga telah diumumkan. Gajah Mada, Branjang dan Galih adalah 3 orang yang termasuk para calon prajurit yang dinyatakan telah lulus dari ujian pertama itu. Dan sekitar 30 orang pelamar calon prajurit Kawali, hanya ada 2 orang anak muda yang bernasib kurang beruntung. Mereka gagal dalam ujian hari itu. Kalian yang telah diumumkan lulus dalam ujian ini diwajibkan untuk melaksanakan pendadaran, bergabung dengan beberapa kesatuan prajurit yang ada di Kawali, berkata seorang perwira prajurit membacakan siapa saja para calon prajurit yang dipanggil bergabung dengan kesatuan prajurit Kawali. "Kita ada dalam kesatuan prajurit yang sama," berkata Branjang kepada Gajah Mada dan Galih. Ternyata mereka bertiga telah mendengar hasil pengumuman di mana ditempatkan dalam masa pendadaran itu. Bukan main terkejutnya Gajah Mada ketika seorang prajurit yang pernah mengujinya datang menghampirinya. "Selamat, selama masa pendadaran itu kamu berada dalam kesatuanku," berkata prajurit itu kepada Gajah Mada yang tidak lain adalah Prajoga, seorang pemimpin dari sebuah kesatuan prajurit di Kawali. "Aku mohon bimbinganmu," berkata Gajah Mada kepada Prajoga. "Justru akulah yang meminta bimbinganmu. Bukankah kemampuan olah kanuraganmu jelas-jelas berada di bawahmu?" berkata Prajoga kepada Gajah Mada dengan senyum ramah. "Tapi dalam urusan keprajuritan, aku belum tahu apa-apa," berkata Gajah Mada kepada Prajoga. "Aku yakin bahwa kamu akan cepat mengetahui dan mempelajarinya." Demikianlah mulai hari itu juga Gajah Mada, Branjang dan Galih telah bergabung bersama di sebuah kesatuan yang berada di bawah pimpinan Prajoga, seorang lurah prajurit. Dan malam itu juga mereka telah bergabung di barak yang sama. "Persiapkan diri kalian, besok kita akan melakukan perjalanan cukup jauh," berkata Prajoga kepada Gajah Mada, Branjang dan Galih. Gajah Mada, Branjang dan Galih tidak bertanya lebih jauh lagi. Mereka hanya mempersiapkan diri sebagaimana para prajurit lain di barak itu, mempersiapkan kebutuhan dan perlengkapan sebagaimana layaknya para prajurit yang akan berangkat ke medan perang. Sementara itu di Padepokan Prabu Guru Dharma Siksa, malam itu telah terlihat sebuah percakapan mengenai suasana hari pengujian para calon prajurit yang sudah terdengar lewat beberapa cantrik padepokan yang diam-diam ditugaskan mengawasi keadaan Gajah Mada. "Saatnya kalian berdua kembali ke istana," kata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Pangeran Citraganda dan Diahara Wulan. "Kalian harus dapat menjelaskan kepada Raja Raga Suci tentang hilangnya kujang Pangeran Muncang, juga untuk meluruskan Gajah Mada agar dapat bertugas di sekitar Patih Anggajaya," berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa. Terlihat wajah Diahara Wulan berseri-seri membayangkan dapat bertemu kembali dengan pemuda yang telah mencuri hatinya, Gajah Mada. "Besok pagi kami akan berangkat. Mohon doa restunya agar ayahanda tidak salah sangka tentang penilaian kita terhadap patih kesayangannya itu,"
berkata Pangeran Citraganda kepada Prabu Gurudharma Siksa. "Aku yakin ayahmu dapat menerima penjelasan dari putranya sendiri," berkata Prabu Gurudharma Siksa dengan penuh senyum. Terbayang wajah putranya Raja Raga Suci yang memang tidak mudah dipengaruhi. Sementara untuk dapat menugaskan Gajah Mada di sekitar Patih Anggajaya, akan Cucunda usahakan. Mudah-mudahan Ki Lurah Pamuji dapat membantu kita, berkata Pangeran Citraganda. "Bila diizinkan, hamba berdua Pangeran Jayandegara ingin melihat-lihat suasana kota Raja Kawali," berkata Putu Risang meminta sebuah usulan kepada Prabu Gurudharma Siksa. "Bagus, kalian berdua memang dibutuhkan untuk dapat mendekati Gajah Mada, membuat sebuah keputusan yang mungkin diperlukan," berkata Prabu Gurudharma Siksa menerima usulan Putu Risang. "Besok pagi kami akan ikut berangkat, tapi dengan jalan terpisah, tidak bersama-sama Pangeran Citraganda, agar tidak mencurigakan orang-orang yang mungkin saja kaki tangan Patih Anggajaya yang memang sedang mengawasi keadaan kita," berkata Putu Risang. "Bagus, kita memang harus berhati-hati," berkata Prabu Gurudharma Siksa. "Para orang muda akan meninggalkan padepokan. Apa tugas kita orang tua?" berkata Pendeta Gunakara sambil menyentuh bahu Jayakatwang yang ikut tersenyum. "Kita orang tua akan turun bila saatnya tiba," berkata Prabu Gurudharma Siksa kepada Pendeta Gunakara. Sementara itu pikiran dan lamunan dia Rara Wulan sudah jauh melayang di kota Raja Kawali, membayangkan hari-hari melihat Gajah Mada lengkap dengan pakaian prajurit Kawali umumnya. "Besok kalian pagi-pagi sudah harus berangkat. Sekarang segeralah kalian untuk beristirahat," berkata Prabu Gurudharma Siksa. Perkataan Prabu Gurudharma Siksa telah membuyarkan lamunan dia Rara Wulan. Masih dengan senyum di kulum telah bangkit berdiri bersama untuk beristirahat di biliknya. Temaram cahaya bulan menerangi malam sepi dan hawa dingin di padepokan Prabu Gurudharma Siksa yang berada di lereng Gunung Galunggung. Malam itu begitu dingin. Temaram cahaya lembut pelita malam di bilik dia Rara Wulan. Temaram cahaya lembut pelita malam di bilik dia Rara Wulan telah menjadi kawan setia gadis manis itu yang masih juga belum dapat memejamkan matanya. Lamunannya nampaknya telah jauh melambung ke hari-hari di kota Raja Kawali. Gadis manis itu memang rindu kepada istana Kawali yang telah ditinggalkannya beberapa hari. Tapi gadis itu ternyata sedang rindu kepada seorang pemuda yang saat itu sedang berada di kota Raja Kawali. Siapa lagi anak muda yang menghiasi lamunan gadis itu kalau bukan Gajah Mada yang memang saat itu tengah berada di kota Raja Kawali. Dan gadis manis putri Raja Kawali itu akhirnya dapat tertidur pulas dengan bibir terlihat tersengging senyum begitu manis. Mungkin tengah bermimpi bertemu dan bersenda gurau dengan pemuda impiannya itu. Gadis manis itu memang sudah tertidur pulas meski semilir angin dingin kadang masuk di antara celah-celah bilik bambu kamarnya. Gadis manis itu juga sudah tidak mendengar lagi suara kentongan dengan nada darah muluk terdengar sayup di malam sepi dari sebuah padukuhan yang jauh di bawah lereng Galunggung. Dan gadis manis itu juga tidak lagi mendengar suara rintik gerimis hujan yang mulai turun di pertengahan malam itu begitu lama hingga menjelang pagi datang. Ternyata gerimis hujan merata membasahi bumi Pasundan sepanjang malam itu, juga membasahi bumi kota Raja Kawali. "Kamu sangat gagah dengan pakaian prajuritmu," berkata Galih kepada Gajah Mada di pagi itu ketika mereka telah bersiap diri untuk berangkat ke sebuah tempat tugas. "Kita akan melakukan sebuah perjalanan cukup jauh sekitar daerah Gunung Papandayan. Ada sebuah kabar bahwa di beberapa padukuhan di bawah kaki gunung itu sering terjadi perampokan,"
berkata Prajoga sebagai pemimpin kesatuan prajurit yang ditugaskan ke daerah Gunung Papandayan kepada pasukannya ketika mereka telah berkumpul untuk bersiap diri di pagi itu berangkat ke medan tugasnya. Dan pagi itu udara cukup cerah di atas tanah basah bekas guyuran gerimis sepanjang malam itu. Terlihat 20 orang prajurit kawali telah keluar dari batas gerbang kota sebelah selatan. Nampak wajah mereka begitu cerah, mungkin sebagian mereka sudah lama dan merasa jenuh tinggal berhari-hari di dalam barak tanpa tugas apapun selain berkumpul dan berlatih sebagaimana para prajurit lainnya.